Harga kebutuhan pokok naik. Uang yang kita pegang terasa semakin kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dalam suatu periode tertentu. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun, yang artinya uang yang sama hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga terus berfluktuasi. Ketika rupiah melemah, harga barang-barang impor, bahan baku, hingga energi ikut naik. Akibatnya, tekanan inflasi semakin besar. Hal ini berdampak pada program 17 SDGs atau pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satunya yaitu tanpa kemiskinan. Program ini berfokus untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Pelemahan rupiah menyebabkan harga pangan dan elektronik meningkat, sehingga masyarakat miskin sulit untuk mendapatkannya. Masyarakat miskin mengalami penurunan daya beli inflasi yang tinggi, sehingga akses terhadap kebutuhan pasar menjadi terbatas. Pelemahan rupiah juga dapat menurunkan nilai upah real, terutama bagi para pekerja yang tetap, yang berkontribusi kepada peningkatan kemiskinan. Dampak selanjutnya dalam pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor, yang dapat menyebabkan pengurangan pekerjaan atau PHK. UMKM mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan bahan baku lebih murah, terutama jika terjadi ketidakstabilan ekonomi akibat pelemahan rupiah. Yang selanjutnya ada untuk menstabilkan rupiah, Bank Indonesia atau BI menyesuaikan suku bunga acuan. Jika suku bunga acuan ini melemah, maka kredit dalam perbankan lebih mahal dan meningkatkan resiko kredit macet. Solusi dari dampak inflasi yang berkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam hal mengatasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, dengan meningkatkan ketahanan ekonomi sektor informal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dan yang ketiga, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan solusi ini, diharapkan dampak negatif pelemahan rupiah dapat diminimalkan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai secara bersamaan.